Halo semuanya, kembali lagi di channel kita. Pernah nggak sih kalian bayangin gimana jadinya kalau Indonesia punya Ultraman sendiri? Bukan cuma sekadar bayangan, ternyata ada loh konsep keren yang lahir dari kreativitas para penggemar, yaitu Ultraman Garuda Sang Penguasa Nusantara. Keren banget kan namanya? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas siapa sih sosok Ultraman Garuda ini? Dari mana asal-ukal ceritanya? Dan kenapa dia bisa jadi pahlawan kebanggaan kita semua? Siapin cemilan kalian, kita langsung mulai petualangannya. Jadi, Ultraman Garuda ini adalah sebuah karakter fanmade yang terinspirasi dari serial Ultraman ciptaan Suburaya Production. Meskipun bukan resmi, konsepnya bener-bener dipikirin matang-matang. Diceritakan kalau Ultraman Garuda ini berasal dari konstelasi bintang Garuda, sebuah konstelasi fiksi yang katanya cuma bisa dilihat dari wilayah Nusantara. Wah, dari sini aja udah kerasa banget kan nuansa Indonesianya? Dia diutus ke bumi sebagai pelindung, khususnya untuk menjaga kepulauan kita dari serangan monster-monster jahat dan ancaman kosmik lainnya. Desainnya juga nggak main-main, benar-benar mencerminkan identitas bangsa. Bayangin deh, Ultraman dengan warna dominan merah dan putih melambangkan bendera kita. Di dadanya ada ornamen emas yang bentuknya menyerupai kepala burung Garuda, lengkap dengan color timer di tengahnya. Di beberapa bagian tubuhnya juga ada sentuhan motif batik atau ukiran khas Nusantara yang bikin penampilannya jadi gagah dan berkarisma. Jurus-jurusnya pun diberi nama yang kental dengan budaya kita, misalnya Garuda Pancasila Kousen atau Nusantara Blade. Kebayangkan betapa epiknya kalau ini beneran ada? Nah, yang paling menarik adalah latar belakang ceritanya. Cerita Ultraman Garuda ini mengambil sebuah cabang timeline yang sangat krusial dalam sejarah Ultraman. Kalian ingat momen saat Absolute Tartarus menculik Ultraman Belial yang masih dalam wujud baiknya atau yang kita kenal sebagai Early Style. Nah, tindakan Tartarus ini ternyata menciptakan sebuah realitas alternatif. Di timeline utama, Belial yang frustrasi akhirnya dirasuki oleh alien Reblood dan menjadi jahat. Tapi di timeline baru ini, karena Belial sudah diculik duluan, alien Reblood kehilangan calon inangnya. Disinilah ceritanya jadi seru. Alien Reblood yang gagal menemukan wadah sekuat Belial akhirnya berkelana di alam semesta, mencari inang baru untuk melancarkan rencana jahatnya. Perjalanannya membawa Reblood ke sebuah galaksi yang belum pernah terjamah, di mana dia menemukan planet yang penuh dengan energi kehidupan yang kuat, yaitu bumi, dan lebih spesifiknya lagi, wilayah Nusantara. Ancaman baru inilah yang akhirnya memicu para ultra di Nebula M78 untuk mengirimkan seorang prajurit baru yang punya ikatan khusus dengan wilayah tersebut. Dan dialah Ultraman Garuda. Jadi, bisa dibilang kemunculan Ultraman Garuda adalah efek kupu-kupu dari campur tangan Tartarus, sebuah kejadian di satu sudut galaksi menciptakan pahlawan baru di sudut galaksi yang lain. Ini bikin ceritanya jadi punya koneksi yang kuat dengan lore utama Ultraman, tapi tetap memberikan ruang untuk cerita yang benar-benar baru dan segar. Kita bisa melihat bagaimana Garuda beradaptasi di bumi, mencari host manusianya yang mungkin seorang anggota Basarnas atau peneliti dari BRIN, sambil melawan monster-monster yang terpengaruh energi jahat Reblood. Coba kita berandai-andai sedikit. Kalau Ultraman Garuda ini beneran dijadikan serial atau film animasi oleh anak bangsa, potensinya luar biasa besar. Ini bisa jadi cara yang keren banget untuk memperkenalkan budaya dan keindahan Indonesia ke seluruh dunia lewat medium yang disukai banyak orang. Setiap episodenya bisa menampilkan monster yang terinspirasi dari mitologi lokal, seperti Buto Ijo, Leak,
Atau mungkin Nyi Roro Kidul dalam versi kaiju. Lokasi pertarungannya pun bisa di tempat-tempat ikonik Indonesia. Dari Monas, Candi Borobudur, sampai Raja Ampat. Pasti bakal jadi tontonan yang seru dan membanggakan. Kisah Ultraman Garuda ini adalah bukti nyata betapa kreatifnya para penggemar di Indonesia. Ini bukan sekadar angan-angan, tapi sebuah konsep yang penuh dengan cinta terhadap franchise Ultraman, sekaligus kebanggaan terhadap budaya sendiri. Semoga saja suatu saat nanti ada pihak yang melirik potensi ini dan mewujudkannya menjadi sebuah karya nyata. Siapa tahu, kan? Gimana menurut kalian? Apakah kalian juga pengen lihat Ultraman Garuda beraksi di layar kaca? Tulis pendapat dan ide-ide liar kalian di kolom komentar ya. Seru banget nih kayaknya kalau kita diskusi bareng. Terima kasih banyak sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan konten-konten seru lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kreatif dan terus berkarya.